Kades bertato ini dikritik pejabat lain, tapi prestasinya tak terbantahkan. Di sebuah desa yang dulu jarang dilirik, kini namanya mulai dikenal. Bukan karena konflik, bukan karena sensasi murahan, tapi karena satu sosok pemimpinnya, Kades Hoho. Namun ironisnya, bukan prestasinya yang pertama kali jadi sorotan, melainkan tato di tubuhnya. Ya, Kades Hoho sering mendapat kritik dari sejumlah pejabat lain. Ada yang menyebut penampilannya tidak mencerminkan wibawa seorang kepala desa. Ada yang beranggapan tato identik dengan citra negatif. Bahkan tak sedikit yang secara halus meragukan kapasitas kepemimpinannya hanya karena tampilan luar. Pertanyaannya, apakah tinta di kulit lebih penting daripada kerja nyata? Mari kita lihat fakta di lapangan. Sebelum ia menjabat, akses jalan desa banyak yang rusak dan becek saat musim hujan. Kini, perlahan infrastruktur mulai dibenahi. Pelayanan administrasi yang dulu berbelit, kini dibuat lebih cepat dan transparan. Warga yang dulu harus menunggu lama untuk urusan surat menyurat, sekarang merasa lebih dimudahkan. Tak hanya itu, sektor UMKM desa mulai digerakkan. Anak-anak muda diberi ruang untuk berkembang. Kegiatan sosial diperbanyak, bantuan sosial diawasi agar tepat sasaran. Ia bukan tipe pemimpin yang hanya duduk di balik meja. Ia turun langsung ke lapangan, mendengar keluhan warga tanpa perantara, datang ke lokasi saat ada masalah, bukan hanya memberi instruksi dari jauh. Namun, tetap saja yang dipersoalkan adalah tato. Kita hidup di zaman di mana profesionalisme seharusnya diukur dari integritas, kompetensi, dan hasil kerja. Tapi, mengapa standar penilaian masih berhenti pada penampilan? Apakah seorang pemimpin harus terlihat rapi menurut standar lama? Untuk dianggap layak, apakah tato otomatis menghapus dedikasi dan kerja keras seseorang? Menariknya, sebagian warga justru bangga. Mereka merasa memiliki pemimpin yang apa adanya, yang tidak pura-pura, tampil sempurna demi citra. Kritik memang bagian dari demokrasi. Tapi kritik tanpa melihat kinerja, apakah itu adil? Video ini bukan untuk membela secara membabi buta, bukan juga untuk menyerang pihak manapun, tapi untuk mengajak kita berpikir lebih dalam. Jika seorang pemimpin bekerja nyata, membawa perubahan, dan berpihak pada rakyat, apakah penampilan masih relevan untuk dijadikan bahan serangan? Atau justru kita perlu mengubah cara pandang kita tentang kepemimpinan? Karena sejarah selalu membuktikan, yang dikenal bukan bagaimana seseorang terlihat, melainkan apa yang telah ia lakukan. Sekarang, saya ingin dengar pendapat kalian. Menurut kalian, apakah penampilan seperti tato pantas dijadikan alasan untuk meragukan seorang pemimpin, atau selama kinerjanya terbukti, itu bukan masalah? Tulis di kolom komentar dengan alasan yang jelas. Setuju atau tidak setuju, kita diskusi secara dewasa. Karena mungkin dari diskusi inilah cara pandang kita bisa berubah.